Shalom Aleichem, Besem Yeshua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Saya mendapat tayangan ya Bapak Ibu Saudara, kiriman tayangan dari seseorang. Tayangan itu isinya adalah tentang siapa istri Kain, ya. Itu loh, Kain anaknya Adam itu loh. Oleh seorang pendeta, ya pendeta sangat senior lah kalau kita sebut ya. Mungkin paling senior loh di Indonesia loh, beliau itu ya. Pendeta Stephen Drum ya. Stephen Drum itu membuat tayangan begitu. Siapa istri dari Kain begitu. Ya, saya disuruh komen ya, saya bilang saya nggak komen lah, saya jelasin aja lah gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya akan menjelaskan tentang siapa istri Kain ya. Begini judulnya, Habil itu anak keempat. Habil itu anak keempat dari Adam. Ya, pasti Anda terheran-heran. Bagaimana bisa Pendeta HTD mengatakan Habil itu anak keempat gitu. Bapak Ibu Saudara, coba kita baca, silakan Anda baca Kejadian pasal 4 ayat 1, 2, 3 terus sampai ayat 10 deh. Ya. Di situ yang pertama kali lahir itu Kain, lalu lahir adiknya yaitu Habil. Loh itu Pak, kan disebut Kain lalu lahir adiknya. Iya benar, tidak salah. Maka lahirlah cucunya, salah. Maka lahirlah keponakannya, salah. Maka lahirlah pamannya namanya Habil, salah. Kalau maka pertama kali Kain lalu habis itu lahirlah adiknya Habil, bener itu ya. Oke. Terus Kain membunuh Habil, Kejadian 4 ayat 8 dengan sangat mudah banget ya. Sangat gampang banget itu Kain membunuh Habil. Ya. Jarang atau hampir tidak ada orang yang membaca Alkitab dengan sangat teliti. Mengapa Kain begitu mudah membunuh Habil? Perhatikan Kejadian 4 ayat 8. Dek, ini bahasa yang mudah dimengerti ya. Yuk kita main yuk gitu ya. Tiba-tiba itu si Habil nurut aja main di padang, dipukul ya. Dipukul, sekali pukul mati. Ya. Itu kenapa ya? Itu si Habil kok mau diajak ke padang, main yuk gitu. Terus sekali pukul, kok tidak ada perlawanan ya? Ini yang tidak orang mengerti. Kenapa tidak ada perlawanan? Kenapa begitu mudah Kain membunuh Habil? Sebab Habil itu anak keempat. Pertama kali Kain, lalu kedua perempuan, lalu ketiga perempuan lagi, baru keempat Habil. Ya zaman dulu Adam sama istrinya itu 10 tahun sekali baru punya adik. Nggak kayak sekarang, perempuan sekarang ya. 1 tahun punya 2 anak, bisa nggak melahirkan 2 anak? Bisa. Yang satu lahirnya awal Januari, lalu hamil lagi, nanti November, Desember lahir lagi anak kedua. Jadi dalam 1 tahun lahiran 2 kali. Bisa anak-anak sekarang tuh. Ya. Pak ATD, kok Pak ATD yakin anak pertama Kain, anak kedua perempuan, anak ketiga perempuan, anak keempat Habil? Kok yakin Pak? Lo yakin? Kenapa gak yakin? Kejadian 5 ayat 4. Baca Kejadian 5 ayat 4. Adam itu punya anak laki-laki dan anak perempuan. Yang kalian gak pernah ngerti kan, Adam itu punya anak perempuan. Begini ya, pertama kali itu Kain, lalu rata-rata nih ya 10 tahun kemudian perempuan lahir. Nanti perempuan ini jadi istrinya Kain. 10 tahun kemudian perempuan lagi lahir. 10 tahun kemudian Habil lahir. Jadi terus agak lama kemudian baru Set lahir ya.
Jadi begini, selisih umur antara Kain dan Habil diperkirakan 20 tahun, itu paling cepat 20 tahun, paling kecil 20 tahun, lebih besar bisa. Ketika Habil sudah mulai mempersembahkan, artinya sudah akil balik, umur 12 tahun lah, kita anggap umur 12 tahun, maka Kain sudah umur 32 tahun. Makanya Kain begitu mudah membunuh Habil, nggak pernah ada yang mikir sampai ke sini kan? Ya. Lalu istri Kain dari mana? Ya adiknya lah. Yang paling pas itu ya adiknya kandung, yang adiknya nomor 2, yang perempuan itu dikawinlah sama Kain. Nah itu pendeta Stephen Drum katanya, dari mana ya istrinya Kain? Oh, dari Kejadian 1 ayat 27, Pak. Maka Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Loh, artinya sebelum Adam sudah ada, Pak, laki dan cewek. Lah kalau gitu Stephen Drum, kamu nabrak dong 1 Korintus 15 ayat 45. Adam itu manusia pertama. Lah kok kamu ganti manusia pertama itu manusia purbakala sebelum Adam? Ya, Kejadian 1 ayat 27 itu bukan penciptaan manusia, Pak Drum. Pak Drum, itu bukan penciptaan manusia, itu penciptaan roh. Ya, Alkitab itu ada memakai 3 kata. Allah menciptakan, Allah membentuk, Allah menjadikan. Jadi manusia itu ada tiga kategori ya. Penciptaan, kemudian dibentuk, dan dijadikan. Oh, nggak akan paham kalian. Pak Drum nggak akan paham itu. Apa maksudnya Allah menciptakan? Menciptakan dalam roh, lalu membentuk dari debu, lalu menjadikan. Ya, makanya ketika ada ayat Alkitab sebelum dunia dijadikan, ini levelnya Pak Drum ini pasti bingung. Nggak ngerti dia. Apa maksudnya kita dipilih sebelum dunia dijadikan? Efesus 1 ayat 4. Apa maksudnya? Bingung Pak Drum. Pasti Pak Drum bingung. Ya, karena dia menganggap Kejadian 1 ayat 27 itu betul-betul penciptaan manusia, itu ada laki, ada cewek. Lalu istrinya Kain dari situ. Salah Pak Drum. Istrinya Kain berasal dari adiknya sendiri. Karena Kejadian 5 ayat 4 bahwa Adam itu punya anak perempuan. Oke? Jadi Habil anak keempat. Lalu anak kelima Set. Ya. Jadi Alkitab very clear menulis bahwa anak pertama Adam itu Kain, anak kedua itu perempuan, anak ketiga itu perempuan, anak keempat itu Habil, lalu jeda waktu karena Habil dibunuh. Nanti ini sepertinya rada lama nih, lalu muncullah Set. Jadi 5 anaknya Adam itu 3 laki-laki, 2 perempuan. Tapi 1 laki-laki kan dibunuh, itu si Habil. Jadi Habil inilah penghuni Firdaus yang pertama. Manusia penghuni Firdaus, roh manusia penghuni Firdaus adalah rohnya Habil. Roh manusia penghuni alam maut kemungkinan besar Kain. Yaitu kalau Kain mati duluan ya. Sebelum Kain ada nggak ya orang mati ya? Orang mati yang ke alam maut maksudnya ya. Kalau yang mati dibunuh Kain jelas Habil. Habil itu penghuni pertama Firdaus. Kemungkinan besar penghuni pertama alam maut ya si Kain itu. Jadi clear, Habil anak keempat. Ya, Anda pasti belum pernah dengar. Udah pasti, you know. Sudah pasti pendeta, bapak-bapak pendeta, para romo nggak pernah dengar ini. Tapi bener Pak, iya bener, you know. Lah selama ini romo sama pendeta sekolah apa ya Pak? Ya nggak ngerti aku, ya. Makanya sekolah Alkitab tempat kami itu baru Kejadian tuh. Nanti kalau kita dengerin terus, waduh tepuk jidat semua dah. Ya, makanya ikut sekolah Alkitab ya, ikut terus tayangan-tayangan kita ya. Ya Bapak Ibu Saudara, begitu ya, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Very clear. Yang mau pinter, ayo ikut sekolah Alkitab. Ya, jaminan mutu kalau sama pendeta HTD itu. Anda yang rindu keselamatan ya, yang sudah bosen nih. Udah bosen saya Pak. Ya, kok tafsir melulu? Ini keyakinan apa nih? Full tafsir ya toh. Dicari ayatnya nggak ada. Anda yang sudah bosen dan Anda rindu hidup kekal ya, belajar Alkitab lalu minta dibaptis yang benar Alkitabiah ya.
Itu baru namamu tertulis dalam kitab kehidupan, ya. Padat, singkat, dan clear. Ikut baptisan setiap hari Minggu di Cibubur, ya. Yang mau ikut sekolah Alkitab dibuka, ya. Selalu dibuka, ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.